Dikit lagi. Ini belum rempot ya. Partisipan. Partisipan. Oh. Sudah ya? Sudah mood. Rame bener ternyata. Kemarin saya cerita nih kalau lagi mood mengganggu yang lain. Sampai di sini tadi kayaknya ya. Oh ini. Ini kan? Ya. Sudah belum ya? 16-nya yang di sini saja. Sudah? Admin? Mana? Belum ada ya? Baru Mas Andre. Oh ini sudah ada. Ini ya? Ya. Oke, kita lanjutkan ya sedikit. Lokasi nyeri, kita bicara tentang tadi spesifik nyeri untuk koroner yang membedakan dengan yang lain. Nyerinya biasanya di sternum, di atas sternum atau sekitarnya, antara epigastrium sampai dengan faring, kemudian di bahu kiri menjalar ke leher, lengan dan rahang sebelah kiri. Sifatnya bisa terasa tertekan, tertimbang berat, panas, terbakar, seperti dicengkram atau perasaan terkait dengan lokasi ini. Yang pertama, ini perempuan yang biasanya sering kalau stres biasanya mengeluh nyeri dada, tetapi ternyata tidak didukung oleh gejala koroner yang lain. Hati-hati dan kita wajib mengkaji permasalahan atau data psikososial mereka. Kemudian lamanya antara setengah sampai 30 menit menjalan medial lengan kiri, bahu kiri kurang lahang, epigastrium jarang, bahu kanan juga jarang. Faktor pencetusnya bisa karena latihan fisik, bisa karena musik, bisa karena makan terlalu banyak, bisa juga karena terpapar udara yang dingin yang tidak ditoleransi. Ini untuk gelombang ECG yang normal. Saya rasa teman-teman sudah lebih paham dari saya. PGRST, P, depresi titik pertama, kemudian R di atas seperti B2 khususnya, kemudian I, depresi negatif pertama, dan S diikuti dengan P. Jadi seperti ini normal. Ini ukuran dan sebagainya, saya rasa teman-teman sudah belajar tentang ECG, mudah-mudahan ya. Kalau belum nanti diulang sama Bu Edi. Kemudian ini untuk IMA, bisa seperti ini. Kalau tadi harusnya antara S dengan T itu isoelektris, lurus bisa ya naik, bisa seperti ini. Nah, di mana sih permasalahannya? Ini gambarannya, ECG-nya. Kalau inferior itu ada jilid 2, 3 dan ATF. Ini menunjukkan yang terganggu adalah arteri koronarius. Kemudian lateral itu jilid 1, ATL ditambah dengan 5 Kemudian anterior itu di B1, 2 cm, kemudian B3, 4 cm, B5, 6 kemudian posterior di B1. Ini detailnya seperti ini. Jadi baca dan
saya rasa waktu di tiga kita sudah belajar lokasi saja, tapi untuk pengenalan ECG nanti teman-teman akan diajari ulang. Karena di S1 kita ada kompetensi setidaknya bisa membaca normal, walaupun belum sampai advance. Kalau advance nanti ditambah dengan kursus sendiri bagi teman-teman yang masih fresh graduate. Bagi teman-teman yang sudah advance nanti mohon berbagi dengan teman-temannya yang masih setidaknya teman-teman untuk kompetensi di ujian S1 khususnya nanti untuk STR, ujian kompetensi exit exam, setidaknya tahunya adalah ini, ada STR basis, STEMI, non-STEMI dengan gejalanya. Kemudian pemahaman tentang lokasi saja sudah cukup. Tidak perlu terlalu dalam seperti advance, tidak masalah. Jadi kompetensi tidak perlu. Kemudian untuk enzim jantung yang ditulis JK, JKNT, LDK, SGOT, troponin I dan troponin T, kemudian AST dan rasa familiar nih kalau di ruangan, seringkali kalau pasien nyeri dada, sebetulnya sudah pasti menjadi sangat sifatnya. Tapi kalau di awal, STEMI dan non-STEMI dibuktikan dengan adanya lab troponin T dan I. Kemudian penanganan dini, teman-teman, kalau di UGD, anamnesis dan pemeriksaan fisik tanda bintang, kemudian ECG dalam 10 menit pertama, kemudian reperfusi, ini dengan trombolitik maupun dengan PTCI. Hati-hati nanti anamnesisnya, kapan boleh diberi trombolitik, kapan tidak. Tata laksana di UGD, Mona, Go ya, saya rasa teman-teman sudah paham. Pasien nyeri dada kalau ke UGD, pasang lain push dulu, kemudian berikan dia oksigen. Kalau dia nyeri dada hebat dan terbukti dia karena sindrom koroner, kita bisa berikan morfin dan juga kemudian dia TKTP beristat, observasi ketat dan sinadi nyeri dada dan ada atau tidaknya aritmia. Kemudian kita ditambah dengan asetil salisilat dan corticosteroid. Kemudian di rumah sakit, kenapa sih kalau dia dirawat mengatasi nyeri, reperfusi sedikit mungkin, dan mengatasi aritmia. Mereka belum mood ya? Kok masuk itu? Sudah ya? Terus strategi reperfusi untuk pasien dengan sindrom koroner, terapi trombolitik. Terapi ini tidak boleh diberikan jika sindrom koroner akutnya tanpa CNST. Primary PTCA dan CABG bisa dilakukan sesuai dengan indikasi. Indikasi terapi trombolitik kita bahas dulu yang utama. Jika gejalanya sesuai dengan IMA, dan di atas ada ST elevasi lebih dari 0,5 milimeter pada minimal 2 sadapan yang berdampingan. 2 sadapan yang berdampingan ada ST elevasi, maka boleh diberikan terapi trombolitik. Kemudian gambaran DBB yang baru atau diduga baru diberikan jika onset nyeri dadanya kurang dari 4-6 jam itu bermanfaat. Bahkan kalau sekarang bagian periodnya 3 jam ya. Bisa lebih dini. Kemudian 6-12 jam itu bermanfaat jika pasien datang di IGD, onset nyerinya sudah lebih dari 12 jam, tidak bermanfaat diberikan terapi trombolitik. Kecuali pada iskemia berlanjut. Jadi dadanya ditambah dengan segmen. Jadi penting untuk tahu kapan diberikan atau tidak tergantung dari anamnesis teman-teman. Bagaimana menggali kejadian mulai nyeri dada yang dirasakan oleh pasien. Kontraindikasi absolut untuk terapi trombolitik ini yang pertama adalah trombemoragik yang terjadi dalam 1 tahun terakhir tidak menunjukkan. Kemudian neoplasma intrakranial, perdarahan aktif tidak termasuk menstruasi ya teman-teman. Kemudian
kemudian suspek diseksi. Kemudian relatif, kontraindikasi relatif itu pada pasien dengan hipertensi berat dengan tekanan darah lebih dari 180. Kemudian riwayat CVE, trauma yang baru terjadi dalam 2-4 minggu, baru operasi besar yang juga tidak. Kemudian perdarahan internal dalam 2-4 minggu. Kemudian penggunaan streptokinase 5 hari sampai 2 tahun atau riwayat alergi terhadap streptokinase. Pasien yang menggunakan antikoagulan, hamil, buka lambung, hipertensi kronik yang berat sama usia. Ini pertimbangan relatif yang terapi menurut. Jenisnya teman-teman pasti sudah tahu ya, streptokinase. Prinsip terapinya ini masif iman. Yang pertama kita perlu meningkatkan suplai oksigen ditambah dengan obat nitrat dan probiotik. Kemudian untuk mengurangi kebutuhan konsumsi oksigennya, pasien diharapkan bed rest dan diberikan tranquilizer penenang supaya pasiennya turun dan kontraktilitasnya juga turun. Kemudian juga pasien diberikan antiplatelet, antikoagulan, kemudian anti-aterosklerosis atau represi, kemudian anti-radikal bebas. Saya rasa itu saja teman-teman yang bisa saya berikan untuk IMA. Kalau ada pertanyaan silahkan diberikan. Oh. SKUT selalu naik. SKUT ya. SKUT itu suatu pemeriksaan yang menunjukkan terjadinya kelainan pada otot. Sehingga kalau pada pasien-pasien IMA, kenapa SKUT-nya meningkat? Karena pasti kalau sudah terjadi IMA, ini akan meningkatkan terjadinya peningkatan SKUT yang terdeteksi. Walaupun pada kasus ini, kalau pada IMA akut yang belum terjadi IMA, seperti SKUT tidak naik signifikan. Tindakan pertama yang dilakukan betul pasien nyeri dada. Pertama, langsung tidurkan pasien. Ya. Posisikan dengan semi-volet. Berikan dia oksigen, itu yang pertama untuk meningkatkan suplai. Dan anjurkan dia bed rest. Itu sudah pasti ya. Jadi jangan yang lain-lain dulu. Hindari pasien banyak berbicara. Dari itu, kita juga nggak bertanya-tanya banyak pada saat pasien masih mengeluh nyeri. Ya. Pengkajian nyeri seperti yang saya sampaikan tadi, PGRST, ini bisa kita kombinasi dengan apa yang disampaikan pasien pada saat pertama. Sambil dilihat responnya. Hati-hati, di PGRST security pada pasien IMA kita boleh menggunakan FAST ataupun computer face juga boleh menghindari pertanyaan yang. Kemudian Mas Andre, tanya Mas Andre ini berat ini. Orang UGD tanya saya, obat trombolitik lain apa yang boleh diberikan selain streptokinase? Sesuai dengan yang ditawarkan detailer, Mas. Sekarang sih kalau yang pakai punya BPJS ya yang pasti yang generik saja, Mas, cukup. Nama dagang sepertinya sama, streptokinase saja. Ring waktu terjadi peningkatan TKMD, troponin T, troponin I, yang hadir ini berat ini harus disampaikan, nanti saya tambahkan saja, Mbak Diratna. Saya juga nggak hafal ini. Yang pasti ada yang dalam satu kali 24 jam pertama sudah naik beberapa jam. Yang pasti yang paling duluan, sepertinya mudah-mudahan saya tidak salah, itu troponin T sama troponin I ini duluan, baru disusul kemudian TKMD. Kalau SGOT tergantung ya tadi seperti yang saya sampaikan di awal. Kalau belum infak sepertinya naiknya tidak terlalu signifikan. Makanya untuk STEMI dan non-STEMI itu yang terjadi di akut awal beberapa jam itu bisa troponin I dan troponin T. Kalau salah mungkin Mbak Dwi Ratna bisa chat di sini belum memberikan jawaban. Saya nggak hafal, maaf. Dan kebetulan saya nggak menyertakan di sini. Merek dagang lain apa Mbak Dwi Ratna bisa ditulis ke saya? Untuk menjawab Mas Andre, merek dagang yang lain.
rekognasi golongan? Iya, memang. Iya, bisa itu. Golongan itu. Bisa. Bisa, Mas. Obatnya nggak mahal ya. Bukan agak ya. Rekognasi Mas lebih bagus. Bisa. Bisa, Mas. Tapi kita lebih fokus di sertifikasi. Kok lebih murah ya? Tapi nggak tahu sih BPJS ditanggung nggak teman-teman yang mau masuk ke BPJS ditanggung ya? Ditanggung ya? Oke, mantap kalau ditanggung ya. BPJS itu harus nanggung ini ya, supaya pasiennya tidak banyak yang meninggal karena serangan. Ditanggung, iya betul. Sering dipasang ya di tempatnya Mbak Wiratna ya. Tergantung jumlah Mas Andre. Kalau jumlahnya enggak banyak, enggak nambah kok Mas. Iya kan Mbak Wiratna ya. Saya rasa begitu Mbak, nanti saya tambahkan di slide untuk waktu. Dan saya rasa Mbak akan punya jawabannya. Saya nggak hafal Mbak. Karena biasanya saya nggak ngajar konsep medis. Ada lagi teman yang mau chat? Mudah-mudahan bisa memberikan kepuasan ini. Kalau nggak, saya tambahkan. Ada tambahan pertanyaan? Kalau saya bisa jawab, saya jawab nih. Kalau enggak, saya tanyakan kembali ke teman-teman yang lebih berpengalaman. Sudah? Apa? Apa Mas? Ini Mas. Yang mana? Omega 3. Fokusnya. Fokusnya efeknya apa? Berpengaruh begitu signifikan. Vitamin C itu kalau yang pure Mas. Kalau vitamin C yang obat, yang biasa kita suntikan, kalau untuk kecantikan itu memang berisiko untuk perdarahan. Tetapi kalau vitamin C yang injeksi untuk terapi, itu enggak, Mas. Jadi mungkin yang teman-teman punya usaha untuk pemutihan dengan memberikan vitamin C yang pure, ini yang dampak jangka panjangnya berisiko bleeding. Jadi harus kita tanya juga ini, termasuk pasien-pasien yang operasi, yang pemutihan dengan vitamin C harus kita kaji, karena biasanya masa pembekuannya dia lebih banyak. Tapi kalau yang biasa enggak. Karena sebetulnya dia larut air kan. Dosis tertentu jumlah tidak perlu begitu banyak, sehari cukup 500. Kalau pemutih dari luar saja. Tapi memang ini cukup laris ya, artis-artis juga infus pakai ini. Infus vitamin C yang pure, juga sampai dengan yang lainnya ya saya rasa. Gak usah putih, yang penting bersih dan cantik ya. Mas Udik mungkin usaha vitamin C. Enggak ya. Sertasi yang diobservasi apa ya? Apa ayo? Ya pasti perubahan SIG, apalagi suspek diseksi. Persentase yang diobservasi pasti masa pembekuan pasti ya. PTT, PTT, kemudian tekanan darah, nyeri dada dan juga terus untuk yang Mbak Dwi, suspek diseksi aorta. Apa tuh diseksi aorta itu bahasa ininya? Diseksi itu diapakan sih? Dipotong. Absolut artinya tidak boleh sama sekali. Kalau pasien akan dipotong aortanya, pasien tidak boleh diberikan terapi trombolytik. Maka ini absolut. Kalau relatif itu masih bisa ada pertimbangan, ada bargaining lah. Kalau absolut itu pasti.
Mau tidak mau enggak diberikan. Pasti harus. Ada lagi teman? Ya? Belum? Ini yang dari penelitian banyak topik loh di sini, teman-teman. Silakan dipertimbangkan. Enggak lama ini cari judul ya. Sebetulnya belum nulis judul Mas Yudi, paling enggak cadangan ide gitu ya. Siapa tahu nanti terkabulkan dari pihak pemutus. Enggak usah disunat. Apalagi teman? Sudah? Nanti di askepnya akan dijelaskan lagi pastinya. Sedikit. Tapi nggak tahu yang ngasih askepnya siapa ya? Saya atau bukan ya? Bukan. Ada chat lagi nggak Mas Andri? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Saya tidak memberikan tugas, tidak memberikan kuis teman-teman, karena ini konsep medis ya. Dipelajari saja, nice to know. Soal ujian, kayaknya yang gampang-gampang saja, yang nggak susah-susah. Tenang Mas Andre, nanti kisi-kisi saya detail kok, tenang aja. Kisi-kisi detail, tetap tidak termasuk jawaban. Saya suka soal multiple choice saja. Mungkin yang begini-beginilah yang saya tanya sedikit-sedikit. Makanya kayak gitu lah. Ya kayak gini-gini. Ini ya kayak gini-gini lah. Kemudian terapi yang umum, pemeriksaan awal. Termasuk pertanyaannya Mbak Diratna itu saya suka keluarkan. Yang waktu awal yang muncul tuh. Nanti saya tambahkan di slide. Saya biasanya keluarkan itu. Nah, saya tambahkan saja nanti Mas. Saya perbaiki nanti di yang di itu saja teman. Ada lagi mau ditanyakan ke saya? Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Mohon maaf untuk semua kekurangannya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf juga ya, masih beradu-beradu. Nggak lancar ini. Masih belajar untuk menggunakan teknologi. Tempat tadi maunya mangkir ya, nggak usah pakai Zoom. Tapi harus cobalah, masa kalah sama yang muda terus ya. Jadi saya coba, kalau hari ini kurang berkenan, ke depan akan saya perbaiki. Mudah-mudahan bisa. Terima kasih dan selamat siang semuanya.